Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP IT Ar-Ridha yang saya cintai dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain disebut sebagai syahrus syiyam, bulan diwajibkannya orang untuk berpuasa, juga disebut juga sebagai syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka ini juga menjadi salah satu sabab bulan tersebut menjadi bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Dan secara khusus malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia menemui Rasulullah SAW untuk melakukan evaluasi terhadap bacaan dan hafalan Rasulullah SAW. Maka merupakan sebuah kesunahan tersendiri bila di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan membaca Al-Quran hingga berapa kali. Terlebih Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW, dan juga Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, menjadi pedoman petunjuk bagi kehidupan manusia, khususnya kita umat Islam ini. Tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan di dalam membaca Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sebagaimana dalam hadis yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, seandainya satu hari kita bisa membaca Al-Quran satu juz saja, apalagi bisa menghatamkan 30 juz, berapa banyak ganjaran yang akan kita dapatkan, berapa banyak huruf yang kita baca, dan berapa banyak
ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu keutamaan daripada membaca Al-Quran. Keutamaan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian iri kepada orang lain, janganlah kalian cemburu kepada orang lain kecuali kepada dua orang ini. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah orang yang diberikan anugerah mahir membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan ia mengamalkannya. Yang kedua, orang yang diberikan kuasa rezeki oleh Allah, dan ia nafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat pendamping orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan orang yang masih tersendat-sendat, terbata-bata membaca Al-Quran, akan tetapi dia terus berusaha belajar, memperbaiki bacaannya kepada orang lain yang lebih mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran pahala. Masya Allah, begitu banyak dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, terutama keutamaan membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan. Orang-orang soleh mengatakan, kata Ramadan mazra'atul ibadi. Kedatangan bulan Ramadan adalah merupakan ladang bagi seorang hamba. Fitathhiril qulubi minal fasadi, karena untuk membersihkan hati daripada segala kerusakan-kerusakan. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Malam tersebut adalah malam turunnya Al-Quran. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadr, malam yang mulia. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dari ayat ini jelas berarti bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan menjadikan malam tersebut menjadi malam yang sangat istimewa dibandingkan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Anak-anakku, siswa-siswi SMPI Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita jadikan momentum Ramadan ini, di mana di saat pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh kemana-mana, cukup di rumah saja. Salah satu ikhtiar kita agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita yang selalu menemani kita, dan kita selalu baca Al-Quran dan selalu berdoa. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, semoga wabah yang menimpa negeri kita ini Allah angkat. Karena Al-Quran juga merupakan syifa, sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita berdoa, semoga Allah angkat wabah penyakit yang melanda negeri kita ini dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Allahumma rfa' al-waba min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'amma. Ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit wabah yang melanda negeri kami ini, negeri Indonesia ini wabil khusus, dan juga negeri-negeri yang lainnya, negeri kaum muslimin yang lainnya, dengan kemuliaan datangnya bulan Ramadan dan banyaknya orang yang membaca Al-Quran. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.